seorang presiden memberikan statement yang blunder seperti itu. Kan seharusnya beliau ini bukan hanya memikirkan rakyat doang, Pak, tetapi memikirkan alam Indonesia. Nah, tapi kalau hal ini nggak penting ya, ini dianggap istilahnya sesuatu yang remeh-temeh lah. Ya nggak heran Pak, bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh ini sangat lambat Pak. Penanganannya. Dan nggak cuma itu Pak, kalau misalnya cara berpikirnya kayak gitu, ntar kan misalnya gini, oke, nanam kelapa sawit, buat apa? Buat cuan, buat bisnis kan, gitu. Nah, terus begitu bisnisnya jalan, terus tiba-tiba dihajar sama banjir bandang, kan hancur semua Pak. Kalau dihajar sama banjir bandang yang kayak begini, yang entah itu tanah longsor dan sebagainya, bikin pabrik atau bikin apapun kan juga hancur Pak. Gitu. Iya. Buat apa? Jadi mati semua, habis, semuanya bakalan habis. Ya saya tahu lah dalam menangani masalah di Indonesia ini sangat kompleks gitu Pak ya. Nah tetapi kalau kita hanya sekedar ikut bersimpati atau enggak hanya sekedar ya omongan doang, no action talk only, ini kan akhirnya sulit Pak. Kita bisa melihat perubahan gitu di bawah Pak Prabowo, negara kita. Nah, jadi rakyat lagi Pak yang harus turun ke lapangan Pak. Kita nggak bisa mengandalkan pemerintah. Lihat aja tuh yang tadi pagi Indomaret mulai ada penjarahan. Ya di daerah Sumatera Utara mungkin mereka juga udah sangat kelaparan kali ya. Korban banjir ini kan. Iya. Nah, mungkin akses jalan juga udah nggak berfungsi dengan semestinya. Ya bagaimana Pak mereka bisa menahan lapar? Ya. Nah inilah yang membuat saya kok Presiden ketika membuat sebuah statement tidak menginspirasi gitu Pak. Bukan cuma nggak inspirasi, nggak by data juga. Iya, ya nggak usah ngomong data lah Pak. Maksudnya pas kita ngomong ya pakai common sense lah. Kalau nggak paham ya situasi dan kondisi, ya nggak usah ngomong gitu. Nanti itu akan menyakiti Pak bangsa ini Pak. Rakyat bangsa ini akan teriris-iris gitu. Maka saya punya seorang presiden ketika berbicara bukan untuk kepentingan rakyat, malah untuk kepentingan segelintir orang tertentu, Pak. Ya ini mau sampai kapan gitu kita punya presiden yang model seperti ini. Ya kalau misalnya kita beranggapan bahwa wah posisi seorang presiden ini untouchable gitu, nggak mungkin tersentuh. Ya siapa bilang? Kan kita udah melihat gitu Pak kejadian di Nepal, kita sudah melihat kejadian kalau nggak salah di Bangladesh, ya, yang sampai pimpinan negaranya pindah negara karena dikejar-kejar, ya. Ini kan suatu warning gitu Pak bagi seluruh pemimpin dunia Pak. Ya, jangan macam-macam dengan rakyat. Kalau misalnya rakyat sampai turun tangan, nanti lo sendiri kena dampaknya. Ya. Jangan sampai merasa wah aparat hukum adalah bagian dari saya gitu yang akan melindungi saya. Jumlah rakyat Indonesia itu berapa juta Pak? Kalau semuanya menyatroni istana presiden habis Pak. Nah berarti kan bahkan seorang presiden itu harus berpikir panjang Pak sebelum memberikan suatu statement. Nah apalagi sekarang yang saya bingung kok udah 1 minggu ya kejadian ini berlangsung. Ini penanganan itu kayak santai-santai aja ya gitu. Emang Sumatera tuh berada di daerah bagian bumi yang mana gitu Pak? Apakah masih di Indonesia atau sudah pindah ke Amerika Utara gitu Pak? Nah, ini kan berarti Pak Presiden nih yang seharusnya berada di garda terdepan Pak. Langsunglah beliau terbang ke sana, lihat situasi dan kondisi ini saya nggak pernah lihat Pak. Misalnya Pak Presiden memantau keadaan di lapangan dengan helikopter misalnya. Emang kita nggak punya helikopter Pak? Punya lah. Ya iya, jadi buat apa? Kalau kita punya nggak digunakan gitu. Malah kita sibuk misalnya berkunjung ke luar negeri tanpa kita memiliki kesempatan untuk ngurusin di
rakyatnya sendiri, di rakyatnya sendiri. Ya, kembali ke ini Pak ya, kembali ke akar masalah misalnya gitu. Kan ada dua, kalau saya melihatnya nih, kalau misalnya memang anggaplah suatu kejahatan di mana bumi ini dirusak gitu. Bumi ini dirusak kan kejahatan ya. Kejahatan terhadap flora, terhadap fauna, hewan, tumbuhan, alam, lingkungan dan semuanya itu. Maksud saya, ini kadang juga nggak dilakukan oleh hanya orang-orang segelintir orang yang punya modal besar atau perusahaan. Kadang-kadang juga orang individual juga bisa kayak gitu. Jadi pembalakan liar itu bisa dari individu. Jangankan ini Pak, yang hutan gitu, yang mungkin dia tinggal, wah enak nih tinggal tebas aja, tinggal ambil keuntungan langsung kayak metik buah, tinggal pengen petik aja gitu ya. Rel kereta aja bisa dicolong Pak, sama orang segelintir orang, sama individu. Bayangin kalau rel kereta dicolong, itu kan rel kereta bisa terbalik Pak. Dia benar-benar nggak mikirin apa yang akan terjadi akibat perbuatan dia gitu. Dia cuma mengambil keuntungan sesaat aja. Orang yang ngambil rel kereta itu, yang nyolong rel kereta, itu cuma mikir yang penting gue bisa jual, bisa makan kan gitu kan. Dia nggak mikirin akibat orang bakal kecelakaan, bakal meninggal dan sebagainya. Nah maksud saya ini harusnya juga masuk ke pendidikan juga Pak. Jadi dididik anak kita sejak dini itu, dididik masalah kecintaan alam, kecintaan pada lingkungan, itu kan menjaga kebersihan. Ya nggak usah jauh-jauh Pak. Ngerokok aja, orang buang puntung rokok masih santai gitu Pak, sembarangan. Saya kadang ngeliat yang miris gitu, saya pengen si jitak-jitakin aja nih orang gitu ya. Ini ada tempat sampah, itu puntung rokoknya itu dibawa bukan di dalam tempat sampah, tapi di sekeliling, di luar-luarnya itu. Jadi buat apa tempat sampah gitu? Jadi dia mungkin mau buang, soal mau buang, tapi nggak masuk gitu kan, tapi udah dibiarin aja. Ya artinya dia nggak berpikir sama sekali, nggak ngerti yang namanya kebersihan, lingkungan, terus bagaimana memelihara. Jangankan alam, kan kita ngomongin alam udah sesuatu yang lebih luas lagi. Yang skup paling kecil aja itu mereka banyak yang nggak paham gitu. Jadi pokoknya sangat pragmatis sekali gitu istilahnya. Apa yang saat ini gue rasa, gue pengen, ya itu gue lakukan gitu. Dan saat ini, ini kayaknya ini kalau kayu-kayu ini gue jadiin ini, gue jual ke pabrik mahal, gue dapat duit nih, tebang kan gitu. Tinggal gitu aja, nggak, karena jauh di dalam dirinya atau di dalam alam bawah sadarnya nggak masuk tuh masalah dia harus menjaga alam, harus mencintai alam. Nah itu kan dimulai dari pendidikan Pak. Iya, jadi kan masalah dunia pendidikan kita juga ini Pak ya, sudah sangat bermasalah ya, dengan bergonta-gantinya kurikulum, terus ditambah materi ajar yang istilahnya tuh tidak memberikan dampak kepada kehidupan nyata. Ya wajar Pak, kalau misalnya yang tadi Pak Afi bilang, nggak ada yang namanya di dalam alam bawah sadarnya tuh memikirkan bagaimana menjaga kebersihan, ya, melestarikan lingkungan, ya nggak ada Pak. Nah, ujung-ujungnya kan ketika manusia-manusia ini sudah menjadi lebih dewasa, mereka melakukan kayak pembalakan liar, ya, merusak lingkungan, ya, dengan rakus. Ya itu normal Pak, kalau menurut saya. Nah, di sini adalah peran keluarga sebenarnya. Kalau kita berharap sama pemerintah melalui program pendidikannya, sama aja kita yang halu Pak. Nah ini kan baiknya ya sudah, setiap keluarga lah yang punya peran ya dalam mendidik anak-anaknya langsung. Kan di sekolah nggak diajarin Pak, anak-anak kita ini pendidikan karakter, ya. Ya sudah, keluarga lah yang memberikan pendidikan karakter bagi anak-anaknya. Karena kita nggak mungkin gitu menyerahkan pendidikan anak kita tuh 100% ke pihak sekolah. Pemerintah, apalagi pemerintah, apa yang mau kita andalkan kepada mereka Pak? Ya buktinya kejadian yang di Sumatera dan Aceh ini, ya seperti kita tutup mata semua, ya. Ya jadi itu sih Pak, masalah di negeri kita ini udah sangat kompleks. Ya harapan saya tuh di awal Pak Prabowo tuh bisa menjadi seorang pemimpin yang berbeda, ya, dibandingkan pendahulunya Pak, yang sangat-sangat nggak jelas itu Pak. Ya tapi kan dengan melihat kondisi bencana alam di Sumatera dan di Aceh ini, kok Pak Prabowo kayak santai-santai aja gitu. Responnya itu nggak gercep ya? Iya, ini mau nggak gercep, mau sampai kapan gitu Pak? Nanti kan semakin banyak korban Pak. Korban bencana alam kan nggak bisa Pak nunggu ntar ya besok ya kita tolong. Ini keburu mati Pak. Mereka udah kedinginan, ya. Mereka udah mungkin nggak makan berhari-hari. Tetapi pemerintah kayak adem ayam,
Ya sudah Pak, kalau menurut saya sih ya ini warga bantu warga lagi Pak. Ya tetapi ya hati-hati nih Pak Prabowo, kalau makin diperlama nih bantuan pemerintah pusat ke daerah, ya jangan sampai Pak, di Jakarta sendiri banyak loh Pak, ya warga yang aslinya dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, ya jangan sampai mereka yang ke Istana Bapak dulu Pak, ya. Nah ini sih Pak, jadi sangat sangat apa ya, saya ngenes gitu Pak di hati saya Pak melihat pemerintah ini kok kayak nggak peduli sama rakyatnya sendiri Pak. Kira-kira ada lagi Pak? Waktunya Pak. Oke, Sobat Beyond Education, semoga dari apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir, teman-teman bisa mendapatkan suatu insight ya. Kita di sini nggak ingin menggurui pemerintah, tapi kami melihatnya pemerintah sepertinya adem ayem. Padahal korban sudah banyak yang berjatuhan. Mau sampai kapan gitu? Korban berjatuhan ini tanpa adanya pertolongan sama sekali. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.